satu hadis, innamal mu'min yub'atsu ala niyyati. Seseorang mukmin nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai tergantung niatnya. Maka perbaiki niat Anda, apapun kondisi Anda saat ini. Anda menjadi direktur, Anda menjadi mahasiswa, Anda menjadi dosen, Anda menjadi guru, Anda menjadi kepala rumah tangga. Perbaiki niat kita semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi si Habil gak masuk neraka. Dia cuma mengatakan inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika. Saya cuma pengen kamu kembali kepada Allah dengan membawa dosaku dan dosamu. Karena engkau membunuhku, bawa dosamu sekalian. Fatakuna min ashabin nar. Engkau kelak akan menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Akhirnya fatawa'ahu nafsuhu qatla akhi, sampai akhirnya membunuh. Dan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, perhatikan, ini juga ada poin kedua yang penting. Tadi masalah niat, poin pertama. Poin kedua, la taqtul nafsul zulman illa kana 'ala ibni adam, la tuqtalu nafsul zulman illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwal man sannal qatla. Paham ya? Gak perlu saya terjemahin, paham ya? Paham kan? Gak perlu saya terjemahin. Tadi kayaknya pada manggut-manggut pas saya baca hadisnya. Belum ada makan siang. Kata Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, tidak dibunuh seorang manusia di muka bumi kecuali putra Adam yang dulu membunuh saudaranya dapat bagian dosanya. Kenapa? Li'annahu di sini keywordnya. Li'annahu kana awwalu man sanna. Karena dia pertama kali yang mempelopori perbuatan membunuh. Maka ada hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man 'amila. Barang siapa yang memulai, ya, membuat inovasi, ini anak muda. Barang siapa yang membuat inovasi, dia kreatif, apalagi zaman sekarang, zaman milenial 4.0, nggak laku lagi pakai cara-cara jadul. Bikin kreatif, selama itu membawa manfaat dan dalam koridor syariat. Barang siapa yang membuat inovasi, yang membuat perbuatan baik, tidak pernah dilakukan orang sebelumnya, tetapi orang lain mengikuti, maka dia dapat pahalanya. Sebaliknya, barang siapa yang membuat satu perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan orang banyak mengikuti, maka dia dapat bagian dosa. Maka dosa pembunuhan semuanya itu putra Adam yang Qabil itu dapat bagian dosanya. Dan perlakuan kelainan seksual, LGBT, homoseksual dan lesbian, menyukai sesama jenis, maka kaum Nabi siapa? Nabi Lut yang pertama kali melakukan itu dapat bagian dosanya. Nah, maka kita sebagai anak muda, sebagai anak zaman milenial, buat inovasi dalam beribadah, dalam mengabdi kepada agama dan kepada masyarakat. Insya Allah ketika itu inovasi dilakukan dan diikuti oleh orang banyak, kita mendapat pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Itulah yang kata Nabi, idza matabnu adama inqata'a amaluhu illa min salah. Ketika anak Adam, manusia meninggal, putus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqatul jariyah, amal jariyah, shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Kita punya ilmu, kita buat sebuah inovasi, nanti diikuti oleh orang, insya Allah itu akan mendapat pahala. Seperti yang sekarang banyak ada komunitas apa itu, Dodge, one day one juice, ada lagi one day one hadis, ya kan? Zaman WA sekarang, semua itu inovasi namanya. Inovasi. Jadi orang ada niat untuk ada pecut untuk melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masalah niatnya dia apa segala macam, ya itu urusan kita. Yang penting kita buat inovasi, kita buat gebrakan gimana caranya supaya
kerja terus. Makanya ada khutbah Jumat, ada sholat Jumat, biar 1 minggu sekali minimal dia dapat siraman rohani. Ini udah dari Senin sampai Ahad kerja, nggak sempat ngaji, nggak sempat hadir kajian ilmu, pas khutbah tidur juga. Akhirnya nggak dapat sama sekali siraman. Maka hati kita bisa keras, Pak, hati-hati. Kata Nabi, la tukfirul kalam min ghairi dzikrillah. Jangan terlalu banyak ngomong ya selain berzikir kepada Allah. Kenapa? Li'annahu qaswatun lil qalbi, karena itu bisa membuat hati keras. Wa inna ab'adul ibadi minallahi al-qalbul qasi. Sesungguhnya hamba yang paling jauh posisinya dari Allah adalah hamba yang hatinya keras. Kita terkadang nggak berasa hati kita sudah mulai mengeras karena jarangnya kita hadir di majelis-majelis ilmu. Terkadang kita lupa bagaimana cara kita untuk memperoleh sebuah amal yang kita harapkan diterima oleh Allah karena kita tidak mendapat bimbingan ilmu. Dimanapun ada kajian ilmu, hadiri, datangi. Insya Allah kita mendapatkan bagian daripada pahala dan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi itu, Pak, buat inovasi, buat gebrakan. Karena kata Nabi, barang siapa yang membuat sesuatu yang belum pernah dilakukan itu kebaikan, ditiru oleh orang, dia dapat pahala. Nah baik, sehingga singkat cerita meninggallah si Habil. Nah, si Qabil ini kan belum ada manusia sebelumnya, bingung. Ini Habil jenazah saudaranya diapain? Paham gak? Ini Habil ini jenazah diapain nih? Dibuang ke laut, apa diapain? Sampai akhirnya Allah mengutus apa itu? Huruf gagak. Nah ketika bingung jenazahnya mau diapain itu, dalam riwayatnya di sini, ya walaupun riwayatnya dhaif, itu Habil dibopong jenazahnya sama si Qabil. Tapi sambil bingung gitu, mana ini jenazah? Kila dikatakan gendongnya setahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Sampai akhirnya ini dia, ya, ayat 31, faba'athallahu ghuraba yabhathu fil ardi liyuriyahu. Ada 2 burung gagak di depan mata si Qabil berantem, yang satu mati. Burung gagak yang satu apa itu? Pakai cakarnya itu menggali-gali tanah dan didorongnya jenazah, bukan jenazah, bangkai temannya si gagak itu didorong dan dikubur. Akhirnya dia mendapat inspirasi dari si gagak. Padahal itu adalah ilham yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa asbaha minan nadimin. Di sini Pak, garis bawahi. Fa asbaha minan nadimin. Si Qabil menjadi orang yang sangat menyesal. Ya, yang sangat menyesal. Dalil yang tadi mengatakan Nabi Muhammad bahwa Qabil mendapatkan bagian dosa dari setiap orang yang membunuh di muka bumi ini karena dia awal yang memulai, menunjukkan bahwa Qabil ya itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesal yang tadi, ulama tafsir mengatakan menyesalnya di sini Qabil menyesal karena dia merasa lebih bodoh daripada burung gagak, bukan menyesal karena telah membunuh. Dia menyesal kenapa dia kok nggak kepikiran nguburin mayat saudaranya dari tadi. Kenapa malah dapat inspirasinya dari burung gagak. Makanya dia dapat. Nah, singkat cerita, selesailah kisah Qabil dan Habil. Dan membunuh adalah dosa yang salah satu akibatnya akan dirasakan di dunia. Sesuai hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu 'uqubatahu fid dunya minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling cepat balasannya dirasakan di dunia kecuali kezaliman dengan membunuh dan memutuskan tali silaturahim, terutama kepada orang tua. Nah baik, selesai kisah Qabil dan Habil, tidak perlu diperpanjang. Poin yang bisa kita ambil, satu, perbaiki niat. Jadilah seperti Habil yang tidak ingin atau tidak memiliki niat buruk kepada siapapun. Kedua, jangan berbuat sesuatu jelek yang tidak pernah orang sebelum kita melakukannya. Karena kalau ada orang yang mencontoh, kita kebagian dosanya, kita kebagian salahnya. A'udzubillah min dzalik.